بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan yang paling inti adalah di kehidupan dunia ini terlepas dari ibadah, yaitu pahala dan dosa. Ada kanan, ada kiri, ada kotor, ada bersih. Maka kita harus paham konsep dalam beribadah itu ada pahala dan ada dosa. Dengan kita mengetahui konsep pahala dan dosa, kita akan lebih was-was, kita akan lebih waspada terhadap segala bentuk ibadah yang kita kerjakan. Kalau kita tidak was-was dengan pahala dan dosa, kita akan selonong saja. Kita tidak akan mikir dua kali. Yang penting enak, yang penting nyaman, yang penting aman, kita terus laksanakan tanpa memikirkan pahala dan dosa. Dan ini yang harus kita waspadai bersama. Di dalam jual beli misalnya juga ada istilah untung dan istilah rugi. Maka dalam ibadah juga ada demikian, juga ada istilah untung, ada istilah rugi. Untung jika kita dapat pahala, rugi jika kita tidak mendapat pahala ataupun dosa. Maka sudah sepantasnya dan kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup adalah untuk mengumpulkan sebanyak pahala. Pahala yang paling banyak, sebanyak-banyaknya. Dan kita menghindari dosa yang banyak, dan kita harus meminimalisir dosa sedikit-sedikit. Kalau perlu tidak ada. Pahala itu mudah dicari karena apa? Karena kita segala sesuatu yang diniatkan karena Allah itu semuanya dihitung ibadah. Kita menyapa saudara kita, assalamualaikum, apa kabar, bagaimana? Itu juga dinilai pahala. Konsepnya seperti itu. Segala kebaikan pasti bernilai pahala. Dan segala dosa itu ujung-ujungnya pasti segala sesuatu yang buruk. Segala sesuatu yang dalam konsep pahala dan dosa jamaah rahimahullah, maka pertimbangannya adalah bukan perkara kita, bukan nafsu kita, bukan perasaan kita, dan juga bukan egois kita. Dalam pertimbangan pahala dan ada sesuatu yang itu mungkin baik, tapi itu sebenarnya buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang buruk, itu sebenarnya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu pemahaman. Ketika kita ibadah mengharap sebuah pahala-pahala, kemudian kita terlena dari hawa nafsu kita sehingga kita mengerjakan dosa, maka jangan takut, jangan takut. Anak muda biasanya ketika sudah mengerjakan pahala, di tengah jalan dia melaksanakan dosa, maka putus asa, diam begitu. Padahal Allah berfirman, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka barang siapa yang bertobat, Allah akan ganti dengan pahala. Misalnya kita hendak mengerjakan sebuah sedekah. Kita sudah mengerjakan sedekah, kemudian kita ungkit-ungkit kepada orang lain tentang sedekah kita, bahwasanya saya telah bersedekah kepada si fulan dengan nominal sekian. Ini adalah perkara riya. Dan riya itu adalah dosa menggugurkan amalan. Kalau sudah seperti ini bagaimana kondisinya? Maka solusinya adalah taubat. Maka perkara dosa tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diganjar dengan pahala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk kamu kerjakan, niscaya kami akan menghapus segala kesalahanmu dan kami akan memasukkan kamu ke tempat yang paling mulia, yakni surga. Artinya apa? Ketika kita sudah fokus mengerjakan pahala, di tengah jalan kita terhambat oleh sebuah rintangan dan mengerjakan dosa, maka segera jamaah taubat. Nanti Allah akan hapus kesalahannya dan mengganti dengan sebuah pahala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu senantiasa dimudahkan dalam mencari sebuah pahala dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar terhindar dari dosa-dosa sehingga kita tetap dalam